Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizi. Di sini saya di kelompok termodinamika. Tugas saya yang akan membaca diagram pH. Di kelompok ini ada 4 orang. Ada teman saya yang akan menjelaskan materi-materi berikutnya. Diagram pH adalah P adalah pressure atau tekanan dan H adalah entalpi. Dan sini saya sudah buat diagram buatan saya sendiri. Mohon maaf apabila tidak terbaca. Di sini ada garis ke atas, itu apabila garisnya semakin ke atas berarti V-nya tekanannya semakin tinggi, dan garis yang ke sini adalah semakin garisnya menuju sini berarti entalpinya semakin besar. Nah, di sini ada kurva T1, T2, T4 dan T3. Kurva di sini adalah nilai yang suhu yang sama. Nah, apabila semakin ke sini suhunya semakin tinggi. Jadi T3 suhunya semakin tinggi terus T3 suhunya tinggi dibandingkan T4. T4 suhunya tinggi dibandingkan T1 dan T2. Nah, di sini ada fase, namanya ini fase liquid, dan di sini ada fase campuran, dan di sini adalah fase gas. Dan di sini ada juga kurva yang melandai ke sini. Di sini adalah kurva yang melandai di sini adalah kurva cair jenuh atau menguap. Di sini juga ada kurva yang melandai ke sini adalah kurva gas jenuh atau yang mengembun. Sekian penjelasan saya tentang membaca diagram pH. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Nanti ada teman saya juga yang menjelaskan materi berikutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Gustaf Erik. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip kerja refrigerasi secara umum. Prinsip kerja refrigerasi secara umum adalah proses penyerapan panas dari dalam ruangan yang tertutup atau kedap, lalu mengeluarkan panas keluar dari ruangan tersebut. Refrigerasi merupakan manifestasi dari pengisian udara. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah sistem pendingin. Pendinginan ruangan yang dimaksud adalah pendinginan pada kulkas, freezer, atau ruangan dalam gedung. Konsep perpindahan panas secara alami bahwa panas akan berpindah dari suhunya tinggi ke daerah suhu yang rendah, termasuk mempertahankan kondisi ruangan tetap dingin dari lingkungan luar yang lebih panas, di mana secara alami panas akan mengalir dari lingkungan luar ke ruangan. Refrigeran inilah yang bertugas untuk menyerap panas udara di ruangan yang jadi objek didinginkan dan juga bertugas melepasnya ke udara lingkungan sekitar. Sifat refrigerasi nggak bisa sembarang fluida. Pada umumnya harus memiliki sifat yang mudah menguap pada tekanan yang lazim, taruhlah pada kisaran sekitar 1-15 bar, dan suhu dingin sekitar minus 15 derajat sampai 5 derajat Celcius. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jafar Satrio Prayoga, NIM 2016 030438. Saya akan menjelaskan sedikit tentang evaporator, kompresor, kondensor, dan katup ekspansi. Yang pertama, evaporator. Pada bagian ini, refrigeran berada pada suhu rendah dan diatur supaya suhunya lebih rendah daripada suhu ruangan yang akan diinginkan. Kenapa begitu? Ya, karena kita ingin mendinginkan ruangan. Dengan cara ini kita dapat merekayasa cuaca atau suhu di sekitar kita biar panasnya bisa terbuang. Terus apa yang terjadi pada refrigeran ini? Karena dia menerima panas dari ruangan, ya panas ini menyebabkan refrigeran menguap pada tekanan dan suhu yang konstan. Jadi evaporator ini adalah perubahan cara untuk merubah suhu di suatu ruangan untuk mendinginkan ruangan atau membuang panas pada ruangan.
Ya, di evaporator ini menjadi dua objek, yaitu calor sensible dan calor laten. Kalau calor sensible itu kalau objek yang menerima panas berubah. Kalau calor laten itu artinya si objek yang menerima panas akan mengalami perubahan fase, misal penguapan dari fase cair ke fase gas. Ya, selanjutnya kita masuk ke refrigeran, kemudian memasuki kompresor. Fasenya sudah fase gas. Ingat, kompresor ini bekerja mutlak membutuhkan energi dari luar. Dalam hal ini adalah energi listrik, yakni motor listrik, sehingga blade kompresor dapat berputar. Masih ingat rumus kompresor kan berdasar hukum kekekalan energi dalam sistem terbuka? Ya, bahwa kerja kompresor mengakibatkan kenaikan entalpi. Jadi kalian sudah pada tahu kan kompresor itu gunanya untuk apa. Indikator konkretnya, bagaimana kenaikan entalpi tersebut? Oke, sekarang kita sudah masuk dalam bagian kondensor. Pada bagian kondensor terjadi pelepasan panas dari refrigeran yang suhunya lebih tinggi ke lingkungan. Kebalikan dari evaporator, bahwa pelepasan panas ini mengakibatkan terjadinya pengembunan atau kondensasi. Kondensasi ini terjadi pada tekanan tetap, namun yang tahap terakhir itu ekspansi melalui katup ekspansi dan pipa kapiler. Tahap ini adalah jembatan yang menurunkan suhu refrigeran sekaligus mengalirkannya dari output kondensor menuju input evaporator. Ekspansi ini bukan dengan turbin tapi dengan katup ekspansi. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Priyono. Di sini saya akan menjelaskan tentang COP. Oke, langsung saja. COP atau Coefficient of Performance merupakan perbandingan efek refrigerasi dengan kerja kompresor. Efek refrigerasi adalah entalpi refrigeran masuk kompresor atau sesudah evaporator dibagi dengan entalpi refrigeran masuk evaporator atau sesudah katup ekspansi. Sedangkan kerja kompresor adalah entalpi refrigeran masuk kondensor atau sesudah kompresor dibagi dengan entalpi refrigeran masuk kompresor atau sesudah evaporator. Ringkasan COP adalah perbandingan efektivitas pendingin evaporator dengan kerja yang diberikan kompresor. Nah, sedangkan rumus COP yaitu QO per W, di mana QO merupakan kapasitas pendingin dan W konsumsi arus kompresor. Demikian penjelasan COP dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.